Bapak Ibu yang kami hormati, memasuki acara selanjutnya, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Tanfiziah PCNU Kota Semarang kepada Bapak Kiai Haji Dr. Andes Anasom M. Hum. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jajaran Syuriah PCNU Kota Semarang yang rawuh, Pak Sekda yang saya hormati, Habib Hamid bin Soleh Akil yang saya hormati, jajaran Mustasyar yang rawuh, ada Kiai Hadar, ada Pak Idris, ada Pak Subhan dan sebagainya, semua dari jajaran Tanfidiyah yang rawuh, Katib dan Ketua PKB, kemudian LDNO Kota Semarang yang menjadi pelaksana kegiatan malam hari ini yang saya hormati, dan juga dari jamu anggota DPRD semuanya yang rawuh, alhamdulillah. Jadi para wakil ketua NO Kota Semarang yang saya hormati, jadi ini ceritanya pembukaan, meskipun kemarin sudah ada. Malam ini saya akan sedikit menyinggung mungkin karena ini hari memperingati juga Hari Pahlawan. Jadi Hari Pahlawan itu terjadi pada 10 November ya. 10 November. Sebenarnya rentetan peristiwanya cukup banyak. Di September 1945 itu di Jawa Tengah sudah ada Bahsul Masail membahas tentang jihad di September. Maka di 17 September itu Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu sudah mengeluarkan yang namanya fatwa jihad. Fatwa jihad yang memerintahkan pemerintah Indonesia itu pemerintah yang sah, yang sudah merdeka, dan kemudian jangan mengabaikan kalau ada musuh, jadi harus melawan. Itu fatwa jihadnya Mbah Hasyim Asy'ari. Yang kemudian mengapa muncul fatwa dan beberapa bahsul masail termasuk di Jawa Tengah tentang jihad? Karena setelah Indonesia merdeka itu 3 kekuatan besar harus kita hadapi. Jepang memang sudah kalah, tapi di dalam negeri sedang bentrok terus dengan kekuatan-kekuatan di dalam, perebutan senjata sama perebutan kantor. Itu Jepang, karena Jepang sudah kalah dengan sekutu. Nah, sekutu datang akan menerima limpahan dari Jepang. Indonesia dilimpahkan ke sekutu. Ternyata sekutu berkhianat. Di belakang sekutu yang datang ke sini dibuncangi Belanda. Belanda nanti akan diberi kekuasaan lagi oleh sekutu. Ini yang kita tidak terima. Tapi saat itu pemerintah bingung. Indonesia merdeka 17 Agustus tapi tidak punya tentara. Tentaranya sudah dibubarkan peta. Heiho, peta sudah dibubarkan semua. Kita tidak punya tentara. Yang ada apa? Yang ada laskar. Laskar-laskar rakyat. Di dalamnya termasuk ada Hizbullah, ada Sabilillah. Di Jawa Tengah saja sudah 50.000 lebih saat itu. Jadi yang paling siap setelah Indonesia merdeka itu justru adalah kekuatan kiai santri. Maka ketika kemudian ada permintaan dari Presiden Soekarno, dari Pak Dirman, minta fatwa kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, fatwa September itu dikuatkan lagi. Kiai Hadratus Syekh minta Mbah Wahab untuk mengumpulkan kiai-kiai seluruh Jawa tanggal 21-22 Oktober. Tanggal 21 sampai malam musyawarah Bahsul Masail, paginya diumumkan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang isinya apa? Isinya yang kita kenal sebagai resolusi jihad. Perlawanan pertama yang dilakukan dengan pemompa resolusi jihad ini adalah perang di Surabaya tanggal 10 November. Karena apa? Terjadi insiden yang luar biasa ketika kemudian terjadi tiba-tiba itu Malabi, jenderalnya itu mati di 30 Oktober. Ya, 30 Oktober.
Akhirnya sekutu marah. Mosok sekutu itu kekuatan hebat di perang dunia kok neng Jawa pimpinane dipateni. Juengkel rak karuan. Maka ada seruan supaya senjata yang direbut dari Jepang dikumpulkan kembali, tapi arek-arek tidak mau itu. Akhirnya kemudian justru yang terjadi lawan. Maka kemudian terjadilah pertempuran yang dahsyat itu di Surabaya. Kemudian di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah itu ada di Semarang, ya, insiden 5 hari, ada di Ambarawa dari bulan November sampai bulan Desember. Terakhirnya adalah tanggal 15 Desember itu sekutu diusir dari Ambarawa, kemudian keluar diberi jalan menuju ke Semarang untuk kemudian pergi. Ini kekuatan-kekuatan santri dan kiai yang ikut di dalamnya. Walaupun 5 Oktober itu tentara sudah dibentuk, tapi tampaknya kekuatannya belum sedahsyat yang kita bayangkan. Ini sejarah yang selama ini kadang kita belum mengenal itu. Ini momentum Hari Pahlawan. Jadi para kiai, Bapak Ibu, kalau yang namanya jihad, jika musuhnya jelas, orang NU insya Allah tidak akan mundur. Tapi harus jelas, jangan jihad seperti teroris-teroris sekarang. Ya, mereka ingin berjihad, tapi sebenarnya mereka tidak punya keberanian itu. Ya, mereka dalam kondisi damai ngebom orang, itu aneh itu. Kalau musuhnya jelas seperti tadi, Inggris, Jepang, Belanda yang memang membawa senjata kuat, itu kita melawan baru itu jihad itu. Inilah jihad yang paling syar'i yang kita kenal di Indonesia. Jadi kalau yang terorisme itu bukan jihad itu. Saya kira ini harus kita tolak dan kita sudah punya tradisi berjihad. Insya Allah sampai sekarang pun yang namanya kiai-kiai dan pemuda-pemuda Ansor, kalau memang harus tertantang untuk berjihad, tidak akan mundur. Siap deh? Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita tunjukkan, kita tidak pernah mundur jika memang kesempatan itu harus kita lakukan. Saya kira itu. Selamat Hari Pahlawan. Semoga pahlawan-pahlawan yang sampai sekarang ini ada 191. Sayangnya yang dari NU itu masih sedikit itu loh. Ketoke sok do dipamerke to pahlawan-pahlawan NU, tapi itu masih sedikit. Masih banyak dari yang teman kita. Padahal kita betul-betul berjuang. Mengapa? Karena kita kadang malas mengajukan. Maka yang akan kita ajukan itu Mbah Soleh Darat, tapi sebenarnya itu sebelum Indonesia merdeka. Tapi yang setelah Indonesia merdeka itu harusnya banyak kita ajukan. Ada Kiai Subhi, ada Kiai, itu kan banyak dari Jawa Tengah. Saya kira itu, semoga ini sedikit bisa mengisi hari pahlawannya itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.